kita santai aja. Udah lama ya Pak? Udah lama kesini? Kita santai aja, intinya tidak terima kasih dari saya sudah lancar akan terima yang kita hari ini ya juga tes kesehatan akan disampaikan oleh KPU minggu depan di minggu depan ya sesuai lancar, mudah-mudahan hasilnya juga baik ya Bu ya, sampai kelancarannya sampai ke penetapan, sampai ke saya ada yang terbalas, ada yang tidak gitu. Dan intinya memang kami paslon relawan kita meningkatnya asli Anissa Reli pasti. Beliau ini awalnya sekarang dia birokrat senior, tapi juga awalnya memulai dari sektor pendidikan Bu ya. Kita dikasih kepercayaan sama masyarakat dan saya sama sektor yang kami jadi atas kehadiran kita semua. Sedikit kami bertemu dengan beliau, langsung nangkap kalau beliau masih muda, masih baru awal berpolitik, kami menilai langsung ketemu, langsung nangkap, langsung oke, kami bersedia untuk membantu beliau. Sebab kami bilang gitu jadi bahwa dari awal itu memang guru, malah guru SD, kepala sekolah sudah paham tentang itu. Kemudian terima kasih sekali lagi, mungkin hanya itu dapat kami sampaikan dulu, nanti hadir nantinya seperti apa? dari si perempuan ya pasti disosialisasikan ya, karena kan menurut saya sebenarnya kota kosong di satu sisi itu aja saya mengerti dalam arti kalau hal yang biasa ini kan hal yang tidak biasa itu pasti nggak segampang itu masyarakat langsung terima gitu. Jadi karena rasa tidak biasa itu menurut saya wajar gitu. Jadi tapi yang penting gimana saya, Bu Leli, dan alhamdulillah tim-tim ini, keluarga itu merangkul memang orang-orang yang ibaratnya bisa mengkomunikasikan ke masyarakat. Kemarin kita udah ngobrol sama ulama-ulama di saya, kemudian sama yang pasti tokoh masyarakatnya juga di sana, di datuk-datuknya, raja-raja di sana gitu. Kita jelaskan lah, kalau bahasanya Pak Marlon, inilah anak kita ya gitu ya, ini anak kita yang mau maju gitu. Dan sebenarnya kan ada dari sudut pandang agama gitu kan, sudut pandang agama saya bilang kalau itu bukan ranahnya saya bukan ahli agama, jadi bukan ranahnya saya buat bicara itu, tapi yang pasti saya ngobrol dengan beberapa ulama dan sebenarnya mereka menyampaikan bahwa dari Al-Quran, dari hadis sebenarnya tidak boleh menjadi pemimpin itu tuh, pemimpin perempuan itu nggak bisa menjadi keluarga, nggak bisa imam sholat Jumat, kemudian berdiri di mimbar ya, berdiri di mimbar khotbah gitu juga, itu tidak boleh gitu. Jubah. Kemudian ada juga pandangan yang lebih keras mengatakan pemimpin pun tidak boleh gitu. Nah tapi tidak ada bahasanya, saya pertanyakan waktu itu tidak ada bahasanya, dan justru kalau UAS Ustadz Abdul Somad malah bilang yang tidak boleh itu pemimpin yang kalau dia tidak bisa dinaik turunkan, artinya permanen, itu baru nggak boleh gitu. Tapi kalau seandainya bisa ada periodenya gitu, untuk temporary, kemudian bisa diberhentikan, itu boleh gitu. Jadi itu saya berangkat dari situ, saya bilang oke gitu, tapi kita harus rangkul ulama-ulama di dalam saya ya Bu ya, membantu mengkomunikasikan gitu. Terus kemudian saya juga bukan menjadi pemimpin rumah adat ya, sehingga memang ya kan Bu ya, kita nggak mau jadi pemimpin rumah adat juga gitu sih. Jadi niatnya memang menjadi pemimpin untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ya itu yang harus dikomunikasikan. Dan kalau dari saya sendiri, tapi jujur sebagai perempuan itu sebenarnya ini ajang buat saya menyampaikan ke teman-teman perempuan juga, ke Gunungan Juang gitu, bahwa perempuan itu kadang-kadang kerjanya 2 kali lebih sulit dibanding laki-laki. Kadang-kadang kita harus ngebuktiin dulu baru kita dianggap mampu gitu, karena kadang-kadang terakhir sebagai perempuan orang akan mempertanyakan ini bisa nggak ya gitu. Jadi perempuan itu kadang-kadang dia harus bekerja 2 kali lebih ekstra gitu, menurut saya itu gitu. Tapi
justru itu bentuk diskriminasi ya selama ini, menurut saya diskriminasi gender ya. Dan ini ajangnya justru ya Bu ya, kita menyampaikan ke teman-teman perempuan, bundokan doang gitu, bahwa ya kalau segala macam diskriminasi yang hanya melebeli karena kita gender perempuan dibilang kita tidak bisa, nggak ngasih kita kesempatan, ya itu yang harus kita tunjukkan kita bisa aja. Ya itu sih ajang kan biasanya. Ajang tambahan dari Realisasikan tentang ini. Kenapa kita angkat? Karena tidak ada aturan yang tertabrak, hanya itu. Kalau tidak aturan yang tertabrak, itu kita akan punya keberanian. Yang penting kita belajar bersama-sama. Insya Allah kita akan menjadi nanti. Kalau tidak salah, kalau jadi nanti viral ini ya di Sumatera Barat lagi ya. Jadi saya malah lebih senang, apalagi ketemu wartawan hari ini. Tentu bicaranya lebih lebar gitu, sampai nasional kalau perlu gitu. Mungkin itu tambahan dari kami. Jadi tidak ada masalah rasanya asal kita bersama, asal kita dekat bersama. Kami tumpah dengan beliau, keluarga, tim dan semua media. Nah, insya Allah bisa. Mungkin hanya itu ya tambahan. Terus sedikit ngobrol, saya tuh dari Kerajaan Damastraya itu. Sakti Bilang Pandai. Siapa namanya? Sakti Bilang Pandai. Iya, itu perempuan kan. Jadi sebenarnya Kerajaan Damastraya ini udah perempuan juga sebenarnya, nggak tabu harusnya ini gitu. Terus pemimpin perempuan di Sumatera Barat kan juga banyak kan, Rasuna Said. Rasuna Said. Salah satunya ya. Jadi sebenarnya saya baca lebih ini karena belum biasa aja ya gitu. Belum biasa aja ya, itu aja. Ada faktor lain juga. Ya. Terkait yang kota kosong, tapi kita udah positif memang. Tidak ada perubahan, masih diperpanjang kan? Gimana Pak ini? Ya, izin mungkin proses pendaftaran hari ini. Nah, partai yang tersisa di Damastraya itu secara persentase itu di bawah 10%. Ada satu partai 6,07, kemudian ada partai non parlemen itu 0,25%. Nah, sehingga ini tidak memungkinkan ada calon lain yang maju lewat partai tersebut. Nah, fenomena hal seperti itu rasanya sebuah kekuatan baru. Ketika semua ada 29 anggota parlemen bergabung bersama pasangan asli ini, saya rasa akan lebih gampang membangun dalam masyarakat ke depan. Sebuah kekuatan besar saya rasa untuk hal seperti itu. Jadi berbangga sebenarnya ketika ada kekuatan 29 fraksi bergabung dalam sebuah kekuatan. Nah, saya rasa ini jadi yang jelas bahwa untuk kemungkinan ada ada calon lain ya setelah ini itu sudah sangat tipis sekali. Itu Sudah sangat tipis sekali. Katanya kan masih bisa buka simpul yang ada. Ya. Simpul yang ada bisa dibuka, ada 1-2 bisa ditarik, bisa menggabungkan di luar. Jadi kita nggak bisa terlalu optimis itu. Iya. Masih ada 3 hari ke depan ya kita. Ini kan terbuka semua. Tadi loh Bangki. Karena ada beberapa pasal yang terkesan agak ambigu. Nah ini harus ada penjelasan. Namun demikian mungkin dapat kami sampaikan apapun situasinya, mungkin beliau siap menghadapinya. Baik itu tunggal maupun bersama-sama. Pernah nggak ada kemungkinan maju karena ada petunjuk pada kami harus ada masa jeda karena kami sudah menghadapi masa di pesantren kemarin baru selesai. Pesantren maksudnya rumah pembinaan. Kebetulan didaftarkan sama rekan kami ini Engki, kebetulan sekunya Ceniago, kami datuknya, beliau juga sekarang di LO-nya pasangan Anies. sebenarnya tapi tadi sejarah tadi penting menurut saya, perlu disampaikan ya. Enggak, satu lagi tambahan. Saya sampai sekarang maaf saya dipersalahkan. Fenomena ya berarti hari ini tuh mungkin terjadi gitu, karena ya itu diakibatkan oleh memang dari sekian banyak partai mereka melihat bahwa ingin memberikan rekomendasi dan kemudian dianggap sebagai eksekutif yang nantinya akan menjalankan program pemerintah mempercayakan kepada satu orang. Nah, itu fenomena yang terjadi. Aplikasinya adalah kosong. Gitu. Dan kalau memang benar ya ini masih perpanjang kan, masih perpanjang. Pertama kalau dari saya dari awal saya selalu bilang kalau memang itu bagian ranah partai, tanyakan ke partai kenapa saya. Gitu. Karena partai itu juga orang selalu bilang bahwa saya punya banyak kan akan kenal Dito misalnya. Tapi saya bilang kan
partai ini kan punya ADART ya gitu. Saya kenal orang pun, tapi kalau seandainya mereka saya nggak masuk dengan prosedur penjaringan mereka punya ADART kan juga sebenarnya nggak mungkin gitu. Jadi kalau kenapa saya, silakan ditanyakan ke partainya gitu ya. Pasti saya mengikuti proses penjaringannya kok gitu. Dan mereka lihat profil segala macam gitu. Dan kemudian mereka mempercayakan itu ke saya gitu. Nah, fenomena kota kosongnya sendiri saya bilang ini agak double side coin memang jadinya. Di satu sisi memang tidak banyak calon, tapi kan toh bukan berarti masyarakat tidak diberikan opsi, tidak. Itu karena itu kan ada kosong sebenarnya gitu. Dan itu dimungkinkan sama aturan kita ketika fenomena terjadi. Kedua, tapi saya melihat ketika kita kemarin berjalan dengan 9 parpol mendaftar tuh ke KPUD dan kita rapat koalisi, sebelum mendaftar kita rapat koalisi dulu tuh tanda tangan perjanjian partai. Semua di satu ruangan, semua pimpinan parpol ini datang. Dan saya juga kenal beberapa orang di wilayah, di pusat gitu. Saya ngelihat semangat kalau kayak gini, semangatnya yang ada nih semua kompak, terus niatnya benar-benar lurus. Ketika nanti ada program kita juga si eksekutif merumuskan, kemudian si legislatifnya juga mendukung program-program ini. Terus di blessing pula artinya dapat berkat dari pusat itu harusnya cepat pembangunan saya. Itu positifnya saya lihat. Jadi ya itu fenomena yang memang mungkin terjadi, kita lihat nanti, tapi itu mungkin terjadi sekali gitu. Tapi kalau saya berusaha melihat positifnya ya artinya kalau memang saya diberikan kepercayaan, insya Allah tuh gampang menyatukan program-program ini dan ini kan legislatif ini kan orang-orang yang punya network semua ini yang kemarin itu kalau semua juga mereka membantu saya ngomong ke pusat minta Damasraya didahulukan, banyak proyek strategis di sana gitu kan, itu bagus ya sebenarnya kalau semuanya saling semangatnya seperti itu ya gitu. Itu sih kalau dari saya seperti itu. Positifnya berarti ngelihat energi kemarin tuh ya 9 parpol jalan nganterin saya gitu. Jalan potensial yang berkembang. Tapi itu mau balik tadi balik itu kayak artinya ya memang awalnya itu, terus kemudian ketika saya melakukan komunikasi politik ternyata ya banyak pihak yang sebenarnya belum berkomunikasi dengan calon yang lain gitu, tidak dihubungi lah selama ini gitu. Dan begitu saya datang dengan konsep, saya mau begini loh dengan Damasraya, kami perempuan gitu. Dan semangat pakai kalau PDIP terutama, kalau PDIP dia semangat karena Bu Mega kan perempuan, ketua DPR pertama perempuan, wah semangat mereka langsung jaga, wah ini tantangan buat kita yang memenangkan ini gitu. Jadi ya punya alasan masing-masing partai ini, tapi artinya itu peran komunikasi politik sih menurut saya kemarin. Kita bisa kemudian mengambil rekomendasi, mendapatkan rekomendasi partai itu peranan komunikasi politik yang alhamdulillah berarti kan saya agak sedikit lebih unggul kemarin ini kan, diberikan dan kepercayaan lah sampai akhirnya. Gitu. Seperti tadi kan dari awal kita sudah mulai panggil kota kosong tadi kan, misalnya kita awali dari situ. Kami kira seperti yang dibilang juga Pak Marlon tadi, sebenarnya kita sudah memperlihatkan banyak yang pintar di Damasraya yang selama ini kan sudah diberi peluang semua. Kota kosong ini bukan hanya datang dari atas, tetapi seperti yang saya bilang mulai dari bawah semuanya sudah lego. Siapa yang mau maju, siapa yang bisa, siapa yang mampu dari yang pintar tadi kan sudah disilakan. Ya ternyata mungkin inilah yang pintar. Itu kalau menurut kami kan seperti itu. Tapi kemudian Damasraya itu memang heterogen, baik agama, baik adat istiadat. Damasraya itu mungkin di Sumatera Barat paling heterogen di Damasraya. Kemudian insya Allah selama ini kan damai-damai sebenarnya. Kalau melihat kelamaan dan orangnya heterogen, tidak hanya itu kasus yang penting diamankan di Damasraya. Karena sudah lama sekali Damasraya itu ada agamanya yang berbeda tadi, tidak ada istiadat. Tapi kami kompak sebenarnya. Waktu itu memang tidak banyak orang yang sebenarnya hanya mengisukan
yang sebenarnya itu bisa tidak terjadi. Kami juga ikut di situ waktu itu, kan di situ kita akan begitu. Tapi tidak seperti itu, hanya salah paham dari beberapa. Yang sebenarnya itu tidak sulit, insya Allah ke depannya mungkin kalau kita selalu bersama itu tidak akan terjadi lagi, insya Allah. Apapun di situ boleh, sama kita nasional sekarang. Iya. Ya biar bubar habis ini. Iya, ya. Jadi balik ke nomor 1 dulu berarti ya. Ya boleh. Tadi yang nomor 1 gitu. Coba diulang lagi biar semua. Saya juga lupa nih. Nah, nanya juga lupa. Oke. Pertama tadi kakak tadi kan ada perempuan melawan kotak kosong. Kalau seandainya kotak kosong yang menang, kotak kosong yang menang. Kakaknya ada ikhlas. Gimana tuh? Insya Allah saya optimis itu nggak akan terjadi. Nah, Oke. Saya optimis itu nggak akan terjadi. Tapi kalau memang itu terjadi, ya pilihan masyarakat lah harus saya hargai Ya, juga. ya. Tapi optimis ya tidak terjadi. Berarti sudah ada antisipasinya untuk jangan sampai kalah di kotak kosong berarti. Oh, bukan berarti kota kosong saya nggak kerja, enggak loh, kota kosong itu kan berarti ini ibaratnya kan 2 calon kan jadinya. Betul. Betul. Jadi nggak bisa, dan justru saya punya PR besar, saya bilang ke Bapak, kalau Bapak sama Bu Leli yang maju orang udah pada kenal, kalau saya justru sosialisasinya akan banyak. Karena gimana pun berapa tahun belakangan ini saya nggak pernah nggak tinggal di dalam saya ya, saya ngakuin itu kok. Dan itu jadi isu digoreng juga bahwa bilang saya Ya. tidak Ya. mengenal daerah segala Tak mengenal. macam. Ya saya harus banyak sosialisasi itu jawabnya, dan saya optimis kok. Dan gimana strateginya ya saya rasa ini harus segera gitu. Kemarin masih agak sibuk ya ngurusin dinamika parpol ini, karena nggak cuma parpol doang, putusan MK, ketum Golkar berubah itu kan dinamikanya agak skala ricernya agak lumayan nih kemarin gitu, jadi agak disibukkan sama hal gitu. Kedepannya yaitu kita harus fokus menyampaikan, mensosialisasikan apa visi program kami, visi misi kami itu yang memang sampai hari ini belum gitu, dan harus berjalan dari sekarang sih. Jadi kita juga lakuin survei. Ini insya Allah saya optimis itu tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, menggoreng lagi isu Bapak misalnya alumni pesantren gitu ya. Nih, tapi kalau ya kan saya itu kan bapak saya ya, bukan saya. Ya. Itu aja sih jawabannya, itu kan bapak saya, bukan saya gitu. Tapi kalau mau ngomong, nanti panjang kalau saya mau komentarin tuh kasus bapak itu dulu apa segala macam panjang. Gitu jadinya membuka, jadinya ya dan itu bisa jadi tuh opini saya juga sebagai sarjana hukum dan sebagai anak beliau. Dipanjang nanti kenapa. Tapi intinya adalah ya itu kan beliau ya, bukan track record saya. Gitu. Saya ya saya. Tapi untuk keluar dari pesantren itu, Saya bisa berjalan, pelajari justru. Yang bagus saya berarti harus bisa lebih bagus. Misalnya dulu Bapak kan tunjangan ASN itu masih tertinggi dibandingin berarti setelahnya ya. Oke, berarti saya minimal saya nggak bisa di bawah itu gitu. Contohnya ya, kalau buruk berarti ya apa yang mungkin yang dulu saya tahu Bapak saya mungkin belum sempurna, itu jangan jadi pelajaran, jangan kurang percaya gitu aja. Ya itulah, dan berjalan ke depan lah. Nah, sedikit aja ya, saya tambahkan. Ya. Jadi bawahan beliau, waktu itu kepala KB ya Pak, saya waktu itu kepala keluarga berencana dan dinas sosial. Itu sudah terbukti hal itu bisa. Waktu Bapak mau mencalonkan bupati, malahan semua mendorong gitu. Semua, kalau semua tentu tidak mungkin, tapi banyak yang mendorong. Berarti beliau itu masih ada di masyarakat, tidak pasien trennya yang dilihat. Kemudian yang keduanya, yang saya rasakan ini, memang waktu beliau itu kami akur semua. ASN paling tinggi bundanya, ya. Kemudian begitu juga masyarakat, orang membilang waktu itu Dharmasraya dolar, petrodolar. Nah itu jadi rasanya enggak terlalu susah mengantar itu. Kalau ke saya sebagai yang di kampung sendiri, kalau Caca tentu dia enggak mungkin dan tinggal betul, dan juga saya sebagai bawahan waktu itu. Jadi saya kira itu tidak terjadi lalu masalah. Cuma kita tetap waspada, tetap sosialisasi. Mungkin itu. mengajar saya itu periodenya 5 tahun. Waduh, kalau dia terjadi habis lah kita. Bukan berarti kita nggak percaya dengan PJ-nya itu. Situasi dan masalah pada saat ini butuh terobosan-terobosan yang nggak main-main, butuh revolusioner lah.
kita sudah mulai tidak bisa lagi bergantung kepada transfer pusat. Kita harus menanyakan pendapatan asli. Mereka tidak KTP-nya nggak ada kan? Tapi begini loh, pernah di Pileg 2000 Kota kosong ini tadi saya sampaikan ini kan fenomena ya, tapi bukan dari kita. Kita optimis kita akan bahwa kita bisa memenangkan pilkada ini, dan kita mulai besok ya, kita baru selesai tes kesehatan hari ini, mulai besok kita langsung jalan sosialisasi, menjelaskan program-program kita ke masyarakat sebagai bagian dari usaha kita lah untuk meyakinkan masyarakat jangan salah pilihnya kita gitu, karena kalau kota kosong yang menang justru berbahaya untuk Dharmasraya. Optimisnya sebesar apa itu? Optimisnya saya pakai angka kali ya, 1 sampai 100 99,99%. Ya sisanya milik Allah. Bakal menang dari kota kosong ya? Menang. Insya Allah. Apa yang ingin dilakukan di Dharmasraya nanti, Kak? Yang ingin saya lakukan di Dharmasraya nanti mungkin mudah-mudahan akan banyak ke depannya kita bicara visi misi dari KPU, nanti juga akan ada ya. Di sana mungkin kita bisa lebih panjang. Tapi intinya saya berharap masyarakat Dharmasraya ini bisa jadi yang sejahtera dalam arti ekonominya baik, minimal sesuai dengan target pemerintah lah. Kan pertumbuhan di Indonesia Emas ini kan 4,6% kalau saya nggak salah. Minimal Dharmasraya harus bisa masuk ke dalam pertumbuhan ekonominya juga segitu gitu. Harapannya kemudian kita juga bisa membangun infrastruktur, kesejahteraan dasar, kesehatan kita perbaiki, dan pendidikan yang paling penting biar semua SDM di Dharmasraya ini bisa jadi SDM yang berkualitas. Oke. Tagline ini sebenarnya tapi kemarin dari tim mengusulkan kan Anissa Lely akronimnya asli. Tapi saya nggak mau aslinya dianggap, kan Dharmasraya itu plural ya, banyak Jawanya gitu. Jadi saya bilang aslinya itu adalah asli ketulusan niat kita dan kesungguhan kita untuk membangun Dharmasraya Emas, intinya gitu. Itu asli.